Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe channelnya Habib Kosim. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, soal-soal seperti ini biasanya keluar di UTBK atau ujian CPNS ya. Jadi kita langsung request beberapa pertanyaan juga untuk Mas Abid, Mbak Linda, dan adik-adik semuanya yang sudah chat saya untuk membahas materi ini. Oke, langsung saja kita bahas, tidak usah berlama-lama, langsung cekibrot ya. Oke, untuk membuat 5 potong kue diperlukan 3/4 kg gula. Jika banyak gula yang disediakan adalah 3 kg, maka banyak kue yang bisa dibuat sebanyak titik-titik. Maka saya buat di sini kue gitu ya. Saya buat kue, kotaknya itu kue gitu ya. Yang di sini gula. Jadi ada 2 kotak gini adik-adik. Nah, pertama adalah untuk membuat 5 potong kue, berarti kuenya ada 5. Diperlukan 3/4 gula, berarti 3/4 gitu ya. Nah, jika banyak gula yang disediakan, berarti di sini posisinya 3 gitu ya. Nah, maka banyak kue yang dianukan saya ibaratnya X. Oke. Sekarang kita analisis terlebih dahulu. Pertama, untuk menganalisis 3/4 dengan 3 besar mana? Ini sama ini besar mana? Besar yang 3 ya. 3 ini lebih besar daripada 3/4. Berarti tandanya ke bawah. Jadi yang besar itu kita beri tanda panah. Oke. Logikanya gini. Kalau ingin membuat pot 5 saja itu bisa menghasilkan 3/4 gula saja itu bisa menghasilkan 5, apalagi 3. Berarti kesimpulannya apa? X cenderung lebih besar daripada 5. Ya kan? Kalau 3/4 aja bisa menghasilkan 5 kue, 5 potong kue, apalagi 3. Nah, kalau 3 kan bahannya makin banyak nih. Bahannya makin banyak kan makin banyak pula yang kue yang terbuat ya. Berarti X lebih besar daripada 5. Kalau X lebih besar daripada 5, maka tandanya juga ke bawah, adik-adik. Nah, jadi kalau sudah tandanya ke bawah semua, kalau sudah tandanya bawah ke semua, terus ini namanya perbandingan senilai. Kan tandanya sudah ke bawah semua ya. Namanya adalah perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Ya, karena tandanya ke bawah semua. Gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adik-adik tidak usah bingung. Kita buat per dulu. Per gitu ya. Nah, jadi caranya 5/X berarti saya tulis di sini 5/X gitu ya. Sama dengan 3/4/3. Oke. Nah, pada proses ini kan apa ya bahasanya? Betenggek-tenggek. Nah, betenggek-tenggek ya. Nah, jadi kita buat menjadi perkalian saja. Berarti 5/X ini itu sama dengan 3/4 yang ini dikali ini sama dengan per 1 adik-adik. Per 1. 3/1 artinya. Berarti dikali dibalik, karena sudah sifatnya menjadi perkalian kita balik menjadi 1/3. Nah, boleh dicoret, boleh kita coret saja, strip. Oke ya. Maka didapat 5/X sama dengan 1/4. Oke, baru kita kali silang. X dikali 1 ya X ya, kita dapat X ya. 5 dikali 4 kita dapat 4.
20 ya, 20. Maka jawabannya adalah X-nya 20. Berarti yang C. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Saya beri garis dulu ya. Soal berikutnya ini. Kelihatan? Saya timpa saja ya. Sorry, agak terganggu. Oke, kita timpa. Oke. Nah, ini soal duit nih, soal duitnya yang suka duit nih. Oke. Harga tukar 4 dolar US adalah 54.800 US dollar ya ini. Ini mata uang Amerika Serikat. Andi menukar uangnya sebesar 7 dolar ke money change. Berapa rupiah yang akan didapat? Berarti kita buat di sini dolar gitu ya. Dolar, yang di sini rupiah. Rp gitu. Rupiah. Pertama 4 dolar itu hasil kursnya 54.800. Ya kan? Kalau 7 dolar berapa kursnya? Saya anggap X. Oke, sekarang kita analisis sedek-dek. Dari 4 ke 7, besar mana? Besar 4 atau besar 7? Besar 7 ya. Kalau besar 7 kita beri tanda ke bawah. Nah, yang besar itu beri tanda panah. 4 saja adik-adik bisa menghasilkan 54.800. Apalagi 7. Berarti kesimpulannya apa? X cenderung lebih besar daripada 7. Jadi tandanya ke bawah. Ya. Ya kan gitu ya logikanya ya. Kalau 4 dolar itu 54.800, apalagi 7 pasti lebih banyak nih daripada ini. Sorry, bukan 7 nih. 54.800. Arti X-nya cenderung lebih besar daripada 54.800, ya kan? Logikanya. Nah, kalau tandanya sudah sama, maka ini disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Oke. Perbandingan senilai. Berarti gimana cara ngerjakannya? Cara ngerjakannya gampang, tinggal kita buat Oke. Berarti 4/7 itu sama dengan 54.800 dibagi X. Berapa ini? Berarti kita kali silang ya, kali silang. Wah, aduh salah spidol, enggak apa-apa ya. Kita kali silang. Ini 4X sama dengan 54.800 dikali 7. Ya kan? Saya perlu X, berarti X sama dengan 54.800 dikali 7 per 4 ya. Ini kali ya, titik ini kali. Kalau ini rupiahnya. Saya buat di sini, maka X itu sama dengan, nanti dicek lagi, ini gesing ya sekitar 90 nih. Ini kan dapat 889, ini berarti sekitar 90. Mungkin D ya, 95.900. Nanti tolong dicek lagi di rumahnya. Oke, dicek lagi. Kita jawabannya D. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, cut dulu coba. Oke, ini dia soal berikutnya. Semoga kita bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Adik-adik jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena itu sangat membantu saya dalam membuat kontennya. Oke, sip. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3 ya. Nomor 3. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapakah bensin yang dibutuhkan jika mobil itu menempuh jarak perjalanan 54? Oke, kita buat gini, bensin gitu ya. Yang pertama adalah bensin
Kemudian di sini jarak ya, jarak. Oke. Bensin pertama kita butuh berapa? 4 liter katanya ya. Untuk menempuh jaraknya 72 km. Berapa bensin yang diperlukan untuk mobil itu yang akan menempuh perjalanan 54. Nah, berarti ini yang ditanyakan kan ya. Saya buat ini X gitu ya. Sekarang kita coba analisis sama-sama ya. Analisis sama-sama. Coba perhatikan yang punya nilai dulu. Yang punya nilai. Mana yang lebih besar? 72 atau 54? 72 ya, berarti tanda panahnya ke atas. Sip, bagus ya. Kemudian logikanya gini, kita buat visualisasinya saja. Nih visualisasinya. Kalau di sini 72 km, ya, 72, dia membutuhkan 4 liter. Liter. Apalagi yang pendek nih. Nah, yang pendek nih. Berarti 54. Berarti X di sini. Berarti logikanya X cenderung lebih kecil daripada 4. Berarti X ini harusnya lebih kecil daripada gini ya. X lebih kecil daripada 4. Iyalah. Kan kalau 72 km butuhnya 4 liter. Kalau 54 berarti kurang dari 4 liter. Berarti X lebih kecil daripada 4. Berarti tandanya kemana? Ke atas ya. Karena yang besar adalah 4. Nanti adik-adik kalau seandainya bingung silahkan komen di bawah atau hubungi WA-nya. Nanti saya cantumkan nomor WA saya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan kalau sudah tandanya searah seperti ini, maka ini disebut dengan perbandingan senilai ya. Tandanya searah maka disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Oke. Maka kalau seperti itu sudah kita langsung per aja ya. Oke, berarti 4 per X gitu ya. Sama dengan 72 per 54. Kalau udah seperti ini kita kali silang. Cakep ya. Kita kali silang. Berarti bisa dicoret. Satu tidak bisa ya. Ini bisa dicoret nih kali ini. Iya. Oke, berarti X dikali 72 sama dengan 54 dikali 4 gitu ya. Berarti X sama dengan 54 dikali 4 per 72. Berarti ini pindah. Ini pindah. Nah, kalau udah gini kita coba coret ya. Coret. Ini dapat 18 gitu ya. Dapat 8. Berarti ini coret dapat 3. Oke, berarti jawabannya X sama dengan 3. Paham ya? Yang tidak paham silahkan komen atau langsung hubungi nomor WA-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini soalnya besar nih. Tidak apa-apa ya, ketimpa nih. Oke, sip, mantap. Oke, kita lihat nih. Fahri melakukan perjalanan dengan sebuah mobil. Untuk mencapai tujuan ia membutuhkan 3 jam. 3/3 ya. 1/3 jam dengan kecepatan mobil 60. Oke, kita buat gini aja. Berarti jarak kecepatan ya. Kecepatan. Aduh, sorry. Kita buat di sini kecepatan sama apa? Waktu ya. Waktu. Katanya ketika mobil itu 3/3 ya, jam, berarti di sini 1/3 jam ya. 1/3 jam. Kemudian jika perjalanan pulang
melewati jalan yang sama, berarti jaraknya sama ya, dengan asumsi jaraknya pasti sama. Kecepatannya turun. Nah, jadi ini 60, berarti di sini 60, di sini 50 dan di sini X. Oke. Oke ya, paham ya analisisnya? Kalau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung saya jelasin ulang nih. Oke, insyaallah paham. Intinya kalau 1/3 jam dia kecepatannya 60. Kalau 50, nah kecepatannya berapa gitu kan. Oke, kita analisis teman-teman. Nah, kita analisis. Jaraknya sama. Jaraknya sama. Oke, berarti gini. Gini, ya. Berarti gini. Di sini kecepatannya 60. Ya, jaraknya sama ini. Kecepatannya 60. Dia memerlukan 1/3 jam. Ya, 1/3 jam. Nah, kalau 50 berapa? Berarti kan makin pelan nih ya, jaraknya sama makin pelan ya. Makin pelan berarti logikanya X itu cenderung lebih besar daripada 1/3. Nah, ya kan? Paham enggak maksudnya? Kalau 60 ini kan laju aja udah 3 jam lebih, apalagi yang pelan nih 50. Berarti bakal lebih dari 3 jam gitu kan logikanya. Nah, oke, berarti tandanya ke atas, ke bawah ya, ke bawah. Nah, sedangkan ini tandanya ke atas. 60 kan lebih besar daripada 50. Oke, berarti kalau yang tandanya berlawanan seperti ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik-balik nilai. Ada yang bilang terbalik gitu ya, tapi saya pakai berbalik. Oke, kalau begitu gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya sebenarnya sederhana, sama, cuman kita balik. Kita balik. Nah, sekarang kita tulis dulu yang punya angka. Berarti caranya 60/50 yang ini nih, yang punya angka ini. Kemudian sama dengan, nah, ini kan terbalik nih tandanya nih, ya kan? Kita balik aja, berarti kita balik X-nya di atas. X di atas, yang dulunya di bawah jadi ke atas, sama dibagi 3 1/3. Nah, gitu. Oke, baru kita kali silang pisahnya. Oke. Tapi sebelum kali silang boleh kali gitu coret ini ya. Coret. Berarti 6/5 ya. Berarti di sini 6 dikali 3 1/3 itu sama dengan 5X. Ini kan campuran ya. Ini campuran, maka kita buat pecahan pecahan biasa. Berarti 3 dikali 3 9 ditambah 1 10. Berarti 6 dikali 10/3 itu sama dengan 5X. Baru kita coret. Ini bisa kita coret. Ini dapat 2 ya, 2. Maka 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itulah X. X-nya sama dengan 4 ya. Berarti ini pindah ruas ya. Jadi dapatnya 4, berarti ini B. Oke. Kalau ini tadi jawabannya 3, berarti C. Oke. Oke ya, paham ya? Mudah kan? Mudah kali. Oke, langsung ke soal berikutnya. Nah, ini soal ke berapa ya? Ke 1 2 3 4 ke 5. Oke, ke 5. Soal kelima. Salam-salam untuk Bang Abid yang di Pontianak, Kak Linda yang di Pontianak, kemudian Bagong yang ada di Boyolali ya. Mudah-mudahan lulus ulangannya, naik ke SMP ya. Semuanya salam-salam untuk semuanya yang sudah mensupport saya dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja tidak usah bernunggu-nunggu lama. Soal nomor 5.
Oke, kita baca dulu. Suatu pekerja dapat diselesaikan 24 orang dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka selesai dalam jadi ada bangunan nih, bangunan rumah seandainya. Itu diselesaikan orang dalam 30 hari itu jumlah orangnya 24. Kalau 20 seperti apa? Yuk, kita tulis dulu, berarti di sini adalah jumlah gitu ya. Nah, berarti yang di sininya kita buat hari. Oke, kita buat hari. Berarti jumlah yang pertama dia 24 orang ya. 24 orang itu 30 hari. 30 hari. Ya kan? Kalau 20 orang berarti di sini 20 orang. Berarti di sini saya buat X gitu. Oke, sekarang kita buat analoginya terlebih dahulu. Coba perhatikan adik-adik. Ini 24, ini 20. Kira-kira besar mana? Besar 24 ya, maka tandanya ke atas. Nah, kalau 24 satu rumah, 24 satu rumah bisa diselesaikan 30 hari. 24 orang ngerjain satu rumah, 30 hari. Nah, kalau 20 makin sedikit kan orangnya, berarti makin apa nih? Berarti logikanya X-nya makin lama, berarti X lebih besar daripada 30. Kalau X lebih besar daripada 30 berarti tandanya ke sini. Iya. Kayak enggak, kalau bingung langsung chat aja. Oke, kalau begitu gimana caranya? Oh, sama kayak sebelumnya, tinggal dibagi. Maka kita tulis 24. Ini namanya dulu ya, namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, berarti tinggal kita buat kayak gini. Oke, 24 dibagi 20. Nah, kalau berbalik nilai kita balik juga nih nilainya ya, yang ini, yang bagian yang tidak ada angkanya ini sama dengan kita balik X-nya di atas, 30-nya di bawah, karena berbalik nilai ya. Baru kita coret bisa. Oh, bisa. Ini boleh dicoret ya kalau bawah sama bawah. Oke, boleh dicoret. Nah, ini juga boleh dicoret. Enggak usah aja. Berarti kita buat gini. 2X ya, di sini 24 dikali 3, 24 dikali 3 sama dengan 2X. Saya perlu X, berarti X sama dengan 24 dikali 3 per 2. Nah, ya kan? Baru kita coret dapat 12. 12 kali 3 dapat 36. Berarti X-nya sama dengan 36. Nah, mudah ya? Mudah kali. Oke, soal terakhir lah ya. Terakhir soal saya. Mana tadi? Oke, soalnya ini dia. Soalnya terakhir. Oke, soal terakhir ini untuk adik-adik semuanya. Nanti ada 2 soal dan plus saya beritahu jawabannya. Silahkan dikerjain di rumah ya. Yang siapa tahu bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Oke, lanjut saja. Seorang peternak memiliki 150 ekor. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan pakan cukup untuk titik-titik hari. Oke, kita buat dulu model matematikanya. Nah, kita buat garis ya. Oke, model matematikanya. Berarti di sini jumlah ya, jumlah gitu ya. Maksudnya jumlah ayamnya, kemudian di sini hari. Oke.
Pertama, seorang peternak jumlah ekornya 150. Berarti saya tulis 150. Ia memiliki persediaan makan, untuk 6 hari. Berarti di sini saya tulis 6. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam, berarti di plus 30. Karena dia nambah. Jadi totalnya berapa nih? 150 ditambah 30. Berarti totalnya 180. Jadi ada plusnya ini. Nah, ada plusnya. Plus 30. Maka persediaan makan cukup titik-titik X ya. Sekarang kita analisis sama-sama ya. Oke, kita analisis. Mana yang lebih besar adik-adik? 150 atau 180? 180. Berarti kita buat tandanya ke bawah. Mana logikanya gimana adik-adik kalau gini? Oh, ini ayam yang jumlahnya 150 itu menghabiskan pakannya 60 hari. Pakan itu kalau satu piring dimakan orang 150 itu 6 hari habis. Kalau dia pakannya satu piring dimakan orang 180, maka gimana? Maka kesimpulannya, oh pasti lebih cepat. Maka X cenderung lebih kecil daripada 6. X-nya lebih kecil daripada 6. Nah, otomatis kalau X lebih kecil daripada 6, tandanya ke atas. Ya. Oke, maka kalau perbedaan tanda ini ada, namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, paham ya? Ah, kalau begitu gimana caranya? Sama kayak sebelumnya. Tinggal dibalik aja nilainya. Nah, ini per ya. Kita buat per, ini juga per. Maka 150 per 180 sama dengan 6 per X gitu ya. Maka boleh dicoret, boleh. Oke. Bisa disederhanakan lagi ini ya kali ya. Oke, bisa. Ini dibagi 3 dapat 5, dibagi 3 dapat 6. Oke. Berarti 5 per 6 sama dengan 6 per X. Oke. Berarti kita kali silang kalau sudah sini. Oke. Kita kali silang. Berarti gimana? Oh, salah. Ini kan belum dibalik ya nilainya ya. Ini belum dibalik. Ini kan harus dibalik nih. Ini harus dibalik ke atas. Berarti di sini X-nya. Aduh, kacau. Berarti di sini 6-nya. Oke, di sini 6. Di sini X. Oh, untung belum kebanyakan ya. Oke, jadi salahnya di situ ya. Ini kan berbalik nilai. Berbalik nilai itu harus dibalik nilainya. Ini ke atas, ini ke bawah. Oke, berarti 5X 5 dikali 6 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 5 dikali 6 per 6. Berarti kita coret aja. Maka X sama dengan 5. Oke, adik-adik semuanya, semoga materinya bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komen silahkan komen. Dan 2 soal dari Abang Habib adalah ini dia. Teret, silahkan. Ini soalnya sudah Abang jawab ya. Ini bukan ya, saya ambil aja. Nih, ini soalnya nih. Ini dia. Sudah ada jawabannya B dan D. Silahkan adik-adik coba di rumah. Kalau bingung silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi atau komen di channel ini. Oke, Bang Habib cukup di sini saja. Ada kata-kata yang salah, saya Habib Qasim meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.